Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi lin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al abrar al haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad dalam rangka mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di Kitabus Shaum, kitab tentang puasa ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya puasa Ramadan wajib. Oh, ini udah ya? Sudah ya. Pembatal puasa. Ya, pembatal puasa. Ya, pembahasan itu yang ru'yah artinya puasa wajib karena melihat ru'yatul hilal dari satu orang adil atau menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban. Ya. Begitu juga puasa 30 hari selama belum nampak hilal Syawal ya. Lalu jika suatu penduduk suatu negeri melihat hilal, maka bagi penduduk negeri lainnya harus mengikutinya. Dan orang yang berpuasa wajib niat sebelum terbit fajar ya. Nah, itu pembahasan kita sebelumnya. Lalu kita masuk pasal baru, faslun yabtulu bil akli wa syurbi wal jima'i wal qai' amdan wa yahrumul wisal wa 'ala man aftara amdan kafaratun ka kafaratil dhihar wa yundabu ta'jil fitri wa ta'khirus suhur. Itu sudah ya? Udah mulai ya? Sudah. Iya. Sudah sampai mana? Saya sampai itu tuh terakhir tuh. Yang membatalkan puasa itu. Udah selesai semua? Belum? Baru mulai? Oh, baru mulai. Pasal puasa batal karena makan, minum, bersetubuh dan muntah secara sengaja, dan diharamkan wisal. Kita bahas dulu, nanti kita bahas satu-satu. Dan diharamkan wisal, dan bagi orang yang berbuka puasa secara sengaja sebelum waktunya, dia harus membayar kafarat seperti kafarat wihar. Dan dianjurkan menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Nah, ini pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, kita bahas di sini. Kata Imam Asy-Syaukani, puasa batal karena makan, minum, dan jima'. Nah, ini sepakat para ulama. Ya. Kalau seorang makan ketika sedang puasa, minum, begitu juga bersetubuh, maka ini batal. Wal qai' amdan, begitu juga muntah dengan sengaja. Artinya semuanya nih, makan dengan sengaja batal, minum dengan sengaja batal, bersetubuh dengan sengaja batal, dan muntah dengan sengaja batal ya. Makan minum sudah kita tahu dalilnya dari Al-Qur'an. Begitu juga jima'. Kalau jima' dalilnya kisah ketika Nabi SAW didatangi seseorang lalu berkata, halak, celakaku, binasaku. Maka Rasulullah bertanya, wa ma'ahlaka, apa yang menyebabkan kamu binasa? Maka orang itu menjawab, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, saya bersetubuh dengan istriku di bulan Ramadan dalam keadaan aku berpuasa. Maka Rasulullah bertanya, fal tajidu raqabatan tu'tiquha. Ini dalam Sahih Bukhari Muslim ya, sahabat Abu Hurairah. Apakah engkau bisa membebaskan seorang budak? Kamu mendapati budak yang bisa kamu bebaskan? Orang itu menjawab tidak. Terus kata Rasulullah, fal tastati'u it'am sittina miskina. Apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Orang yang jawab tidak. Ya, perlu sebulan aja batal, ini 2 bulan berturut-turut. Lalu Rasulullah tanya, bagaimana kalau afal tajidu it'ama sittina miskina, apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Orang itu menjawab tidak. Nah, akhirnya Rasul memikirkan apa ini yang perlu dilakukan oleh orang ini nih.
karena dia tidak mampu semuanya. Membebaskan budak tidak bisa, lalu apa tadi, puasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa, memberi makan 60 orang miskin nggak bisa. Akhirnya didatangkan kepada Rasulullah satu keranjang apa, tandan kurma. Rasulullah nyuruh kepada nih tasaddaq, sedekahkan ini. Jadi untuk bayar kafarat dia. Maka kata orang ini, a'ala afqara minni ya Rasulullah, apakah ini makanan ini diberikan kepada orang yang lebih miskin dariku? Wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah, tidak ada di daerahku ini orang yang lebih miskin daripada keluargaku. Kasih makan orang miskin, saya paling miskin kamu. Akhirnya Rasulullah udah lah. Rasulullah tertawa lalu berkata, udah kalau gitu buat makan keluargamu aja deh. Nah ini menunjukkan bersetubuh dengan sengaja ini bisa membatalkan puasa ya. Ini dalil tentang jima. Begitu juga fai itu muntah dengan sengaja. Disebutkan dalam Sunan Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, man dara'ahul fai fala qada alaih. Siapa yang tidak bisa menahan dirinya sehingga muntah, maka tidak ada qada baginya. Artinya dia tidak batal. Wa man istaqa'a fa alaihil qada. Dan siapa yang sengaja memuntahkan, sengaja membuat dirinya muntah, maka dia wajib mengganti puasanya. Artinya puasanya batal. Nah ini menunjukkan muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa. Nah ini kan disebutkan semuanya batal puasa gara-gara makan, minum, bersetubuh dan muntah sengaja. Nah pertanyaan berikutnya, kalau misalkan makan tidak sengaja, tidak batal. Tidak batal. Contohnya apa? Lupa. Begitu juga minum karena tidak sengaja, batalkah puasa? Tidak ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shauma. Siapa yang lupa sehingga makan dan minum padahal dia sedang berpuasa, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Jadi kalau sedang puasa dia lupa makan minum, maka setelah ingat lanjutkan puasanya. Kenapa? Fa'inna ma'at'amahum Allahu wa saqa. Karena sesungguhnya Allah sudah memberinya makan dan minum itu. Bonus. Jadi ketika dia makan 3 piring sampai kenyang, setelah itu ya Allah puasa. Itu bonus dari Allah 3 piring itu. Udah makan ini, makan buah ini, setelah selesai kenyang baru ingat, oh saya puasa ya. Nah maka yang dimakan tadi itu rezeki. Bonus rezeki dari Allah untuk dia. Ya. Ini kalau dia baru ingatnya setelah makan. Tapi kalau lagi makan, berhenti. Tinggal sisa 1 shot lagi atau gimana nih rendang. Nah, maka berhenti ya. Kalau misalkan ada di mulut bagaimana? Dimuntahkan. Ya. Tapi kalau udah terlanjur udah nggak apa-apa. Tapi kalau masih di mulut muntahkan. Ya. Terus bagaimana kalau makan cabai? Makan jamu minum. Oh iya saya tuh sekarang puasa. Nah, sabar. Bersabar sampai sore. Sampai maghrib ya. Ya insya Allah kesabarannya dihitung pahala. Ya itu tentang makan minum sengaja. Nah lantas bagaimana dengan jima, bersetubuh tidak sengaja? Lupa. Hah? Bagaimana Bapak? Kalau orang bersetubuh dengan sengaja, sepakat para ulama itu batal ya. Bahkan ya supaya kafarat. Nah, tapi kalau pertanyaannya, kalau misalnya seorang tidak sengaja lupa melakukan hubungan begitu, lagi puasa, tinggal makan minum sama. Nggak mungkin lah nggak ingat salah satunya. Iya kan? Ya, lupa dua-duanya lah. Gimana? Sama hukum yang dikatakan. Ya ada beda pendapat dalam hal ini ya. Bahwa ada yang menyatakan tetap batal dengan alasan kalau yang satu lupa, yang mungkin satunya lagi tidak. Iya. Mungkin lupa juga, katanya sebagian ulama begitu. Ya ini pendapat sebagian ulama, tapi pendapat yang benar, pendapat Imam An-Nawawi, ulama mazhab Syafi'i, menyatakan kalau memang benar-benar lupa, maka sama seperti makan minum karena lupa, tidak batal Bapak ya. Kalau benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa.
beda. Kalau pura-pura lupa, dia ingat tapi pura-pura lupa. Nah ini batal ya. Tapi kalau seorang benar-benar lupa, dia nggak ingat sama sekali. Terutama biasanya di hari pertama, ya tidak? Biasanya orang kan hari pertama anggapnya ya, biasa seperti hari biasa kan. Tahu-tahu dia melakukan itu, baru ingatnya setelah selesai. Maka udah bonus itu, bonus dari Allah. Ya lanjutkan puasanya. Nah kalau ingatnya pas lagi pertengahannya, Udah berhenti. langsung berhenti ya, jangan dilanjutkan. Jangan bilang tanggung jangan ya, langsung hentikan begitu juga. Jelas Bapak ya. Jadi ini termasuk pembatal puasa, yaitu apa yang tidak membatalkan puasa itu bersetubuh karena tidak sengaja, lupa. Lalu berikutnya muntah dengan tidak disengaja. Apakah batal puasa? Ya. Tidak. Berdasarkan hadis tadi kan, siapa yang menahan diri, apa yang tidak bisa menahan dirinya sehingga muntah, maka tidak ada qadha baginya. Artinya dia lanjutkan puasanya. Dan ini mungkin saja terjadi kan? Ya. Kalau kita kan pergi ke Padang nih, naik Gambolo atau naik itu kan, terkena badai. Nah kadang ketika udah kita lagi puasa kena badai pula, akhirnya muntah kan? Nah itu pernah terjadi seperti itu. Maka kalau memang kasus seperti itu tidak batal. Masa batal dia Ustaz? Sedangkan dia aja sahur direkatkan subuh. Kan sahur dia bilang, masa lupa lagi dia puasanya. Enggak, ini maksudnya ini Pak, apa muntah tidak disengaja. Yang lima tadi itu, Oh, ya mungkin aja Pak. sahur direkatkan subuh sahurnya kan. Iya. Masa lupa dia? Ya mungkin aja. Bisa jadi kalau orang benar-benar lupa. Saya katakan benar-benar lupa ya, bukan pura-pura lupa. Artinya benar-benar lupa, benar-benar dia seakan-akan seperti hari biasa, nggak ingat kalau itu puasa. Maka kalau kasus seperti itu ya Allah tidak akan menghukum seorang karena dia lupa atau tidak disengaja, ya kan? Jangankan masalah puasa. Kalau ada orang yang mengucapkan kata-kata kufur karena tidak disengaja, ini juga tidak dianggap dosa. Jadi Bapak, mungkin Bapak pernah dengar hadis dalam Sahih Muslim ketika seorang Nabi mengumpamakan gembiranya Allah ketika hambanya bertobat melebihi kegembiraan seorang ketika menemukan untanya yang hilang. di tempat yang sepi, tidak berpenghuni, sebuah padang gitu kan, padang pasir, padang rumput begitu. Nah akhirnya orang ini mencari tidak dapat. Akhirnya dia pun mendatangi sebuah pohon. Waqad aisa min rahilati, dia udah benar-benar putus asa menemukan untanya. Fabainama huwa kadzalik, tatkala dia sedang demikian, fabainama huwa kadzalik waqa'a fabainama huwa kadzalik, tatkala dia demikian, tiba-tiba untanya itu ada di sisinya. Muncul, dia lagi putus asa mikirkan untaku mana, muncul untanya. Fa'akhadha bi khitamiha, lalu dia ambil tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah, lalu dia berkata saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kenapa dia bisa begitu? Akhta'a min syiddatil farah, dia salah ucap karena saking gembiranya. Dan gembira nonton tanya, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Nah Bapak ini ucapannya benar tidak sih? Salah lah. Ucapan kufur ini. Kalau ada orang sengaja ucapan itu keluar dari Islam, tapi orang ini tidak keluar dari Islam, Allah maafkan. Gara-gara apa? Senang Dan salah ucap. Ya orang saking gembira kan salah ucap kan? Ya tidak. Nah yang seperti itu dimaafkan. Nah kalau terkait perkataan kufur saja kita dimaafkan kalau tidak disengaja, apalagi kalau masalah yang tadi, masalah puasa kah, masalah dan semacamnya. itu kalau terpaksa tuh gimana Ustaz? Sama aja Ustaz. Misalnya Terpaksa, kalau sebagian ulama ada yang menyatakan kalau dipaksa katanya batal. Pendapat yang kedua tidak batal. Batal, ya. Misalkan gini Bapak, ada kasus seorang muslim ditangkap oleh musuh lalu disuruh minum. Dibilang nonton minum, akhirnya telan. Dia nggak ingin batal, tapi dipaksa minum. Maka dalam hal ini pendapat yang kuat tidak batal juga. Nah, terpaksa. Atau misalnya pistol gini, minum nggak? Mana lagi dia ingin ini, dia nggak ingin batal, tapi dia ingin menyelamatkan nyawanya. Maka dalam hal ini tidak batal. Ya, Bapak ya. Nah, itu tentang pembatal puasa yang ada 4 ya: makan, minum,
bersetubuh dan muntah dengan sengaja. Berarti kesimpulannya pembatal puasa yang disebutkan Imam Syaukani cuma 4. Ya kalau mau ditambah satu lagi bisa, yaitu haid dan nifas. Jadi kalau seorang wanita haid mengalami haid dan nifas, sepakat para ulama ini tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya wanita yang haid batal puasanya. Ya, bahkan dia tidak boleh puasa ketika itu. Kalau puasanya dia tetap puasa dalam keadaan masih haid dan nifas, maka puasanya tidak sah dan dosa kalau sengaja. Ya ini ya. Jadi pembatal puasa bisa disimpulkan ya cuma 5 Bapak ya. Makan, minum, bersetubuh, muntah dengan sengaja, dan haid dengan sengaja. Nggak mungkin ya. Haid nggak mungkin sengaja. Ya jelas Bapak ya. Itu. Jadi cuma Yang dari perlu itu dibahas. tahu Ustaz Hendra. Kenapa? Penting nggak ini mau dibahas? Kayaknya nggak penting. Ada. Hah? Masih dibahas kan? Kenapa? Ya kira-kira penting nggak kira-kira dibahas? Hah? Ya akhirnya nggak terlalu penting juga, artinya nggak mempengaruhi ini juga. Nggak usah ya Sadanda ya? Nggak usah ya? Nggak usah. Ya, intinya udah Bapak ini bisa kita ringkas cuma gitu aja. Pembatal puasa cuma 5. Ya selain ini berarti tidak batal. Ya tinggal Bapak pikirkan aja. Kira-kira selain 5 ini apa ya? Suntik. Berarti darah, ya kalau ini, nah terkait suntik ini, kalau memang suntiknya itu obat, artinya bukan seperti infus. Infus kan gantinya makan kan? Ya. Maka kalau sudah suntik ini tidak batal. Ya vaksin. Tapi kalau suntikan itu seperti menggantikan makan, seperti infus itu kan ganti makan kan? Ya kan? Maka itu membatalkan puasa. Sebagaimana makan ini membatalkan puasa, begitu juga infus, walaupun sekedar min babi amanah ilmiah, dalam rangka menyampaikan amanah ilmu, ada ulama yang menyatakan tidak batal infus dengan alasan makan dan infus tidak sama. Beda. Katanya ada orang yang sudah diinfus tapi tetap aja merasa haus. Betul? Saya nggak pernah diinfus. Ada yang pernah merasakan diinfus? Pernah saya. Walaupun diinfus berapa botol, dia merasa haus saja katanya, nggak ada perubahan. Betul? Ada yang pernah merasakan infus ketika puasa? Atau kan nggak mesti puasa lah, di hari-hari biasa. Ada yang pernah diinfus nggak? Gimana Andi? Betul? Sebagian ulama begitu menyatakan ketika infus nggak ada ininya. Ada rasa lapar juga. Ada rasa lapar juga kan? Ya makanya sebagian ulama menyatakan nggak, infus ini nggak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Kalau saya sebagai bentuk hati-hatian itu membatalkan puasa, karena fungsi infus adalah gantinya apa? Makanan ya. Apa? Kalau minum obat Pulang minum. Apa ini? Karena obatnya dimasukkan ke, kan ada sekarang. Oh ke ini. Ya. Enggak batal. Enggak batal. Kalau ke mulut kemarin ini ya. Ya. Berarti kalau obat yang masuk lewat pantat itu Enggak. Pokoknya yang dari sini aja. Ini dan ini. Ini juga terkait ini. Bagaimana hukumnya tetes mata ya? Tetes mata. Ya. Maka pendapat yang kuat juga tidak membatalkan. Karena itu kan makanan kan, tetes kan. Dan walaupun terasa di sini. Iya, Ustaz. Itu terasa di sini. Pendapat yang kuat itu tidak membatalkan puasa. Itu sama seperti bercelak. Bercelak pun pendapat yang kuat tidak batal puasa. Sebagaimana disebutkan itu perkataan Anas bin Malik kalau tidak salah dalam Sahih Bukhari disebutkan. Ya, gimana tadi ada? Gimana Pak? Orang yang diinfus itu kan karena sakit, Ustaz. Orang yang diinfus itu kan karena sakit. Karena sakit. Ya, Terus? Karena sakit semuanya diinfus. Dan orang sakit kan nggak harus puasa. Oh iya. Nah itu lah. Iya, artinya gini, memang kalau orang sakit tidak wajib puasa Bapak ya. Sakit yang sehingga terasa berat berpuasa ini tidak wajib. Tapi kalau ada orang yang tetap ingin puasa, maka boleh kan? Maka yang ini jadi masalahnya, kalau ada orang yang sakit tapi ingin terus puasa dan dia harus diinfus. Nah ini yang jadi pertanyaan, apakah puasanya batal atau tidak? Ya pendapat yang kuat dan lebih hati-hati batal. Karena infus sama dengan makan. Ya itu beda dengan suntik. Suntik itu beda kan, sekedar ini. Tapi kalau ini kan gantinya makanan ya.
Jelas Bapak ya? Ya itu tentang pembatal puasa ya. Jadi ringan saja, cuma 5 pembatal, selebihnya nggak batal. Tinggal silakan pertanyaan Sanendra terkait dengan ini. Kalau 5 yang ditanyakan Sanendra kan tidak disebutkan dalam yang 5 ini kan, berarti tidak batal. Udah itu aja. Nanya. Jelas Sanendra ya? Imam Syukani kan menyebutkan cuma 5 nih, 4 nih. Berarti selain 4 ini tidak batal. So lebih tinggi lagi kitabnya. Apa? Kitabnya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Karena sensitif nanti. Lebih tinggi. Ya. Ustaz, satu lagi Ustaz. Apa tuh? Kalau orang yang sahur dalam keadaan junub itu sahur puasanya sah. Sah. Karena Rasulullah SAW yudrikul fajr wa huwa junubun min ahli. Rasulullah SAW mendapati waktu fajar, masuk waktu fajar, terbit fajar dalam keadaan junub karena berhubungan dengan istrinya. Lalu dia pun langsung mandi lalu puasa. Jadi nggak apa-apa. Jadi ini boleh seorang junub dalam keadaan masuki waktu fajar dalam keadaan junub, belum mandi. Jelas Bapak ya? Ini sama seperti seorang wanita yang suci sebelum terbit fajar. Lalu dia, karena suci sebelum terbit fajar, berarti dia kan nanti masuk waktu fajar harus puasa kan? Ya tidak? Nah, maka dia misalkan sahur. Karena kalau mandi dulu nanti keluar waktu sahur. Maka dia makan dulu, pas sudah makan selesai, masuk waktu subuh dalam keadaan belum mandi. Apa yang dilakukan? Lanjut sholat mandi lalu puasa. Tak masalah. Itu diperbolehkan. Jelas Bapak-bapak? Ada yang kita bahas tentang pembatal puasa ini? Selalu jelas ya. Pokoknya 4 saja lah. Kalau kita sudah hafal atau 5 lah. Kalau sudah hafal pembatal ini, maka yang lain tidak batal. Ya ini pendapat yang kuat ya. Walaupun ada beda pendapat di antara ulama dalam hal ini, tapi pendapat yang kuat sebagaimana disebutkan Imam Syukani. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, bersetubuh dengan sengaja, muntah dengan sengaja, atau tambah satu lagi yaitu haid dan nifas. Selesai. Selain ini tidak batal. Nah kita pikirkan apa ya selain ini, selain 5? Apa? Ayah, ghibah semua dosa besar itu tidak membatalkan puasa, tapi merusak pahala puasa. Ini, jadi perlu dibedakan. Kalau puasanya tidak batal, ada orang rajin ghibah. Udah masuk puasa ghibah terus gitu. Nah, terutama Bapak ini peringatan keras cara gosip. Nah, itu di TV ada kan? Ada pagi-pagi. Ramadan pun ada. Pagi-pagi. Nah itu kan. Itu kalau ketika kita menyaksikan acara ghibah, saya katakan ghibah ya, bukan entertainment sebenarnya. Ghibah, kewajiban kita ketika menyaksikan kemungkaran harusnya apa? Dihilangkan kan? Tapi malah kita nikmati. Oh iya, artis ini cerai sama ini ya, gara-gara itu. Oh suaminya kasar sih. Oh akhirnya kita mikirkan gitu. Padahal itu kemungkaran, artinya kita ingkari, matikan gitu. Bukan dinikmati, dilihat-lihat. Nah itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Semua maksiat bisa mengurangi pahala puasa kita. Maka hendaknya kita jauhi maksiat ketika puasa. Bukan cuma puasa, artinya di luar puasa pun harus tinggalkan. Tapi ketika puasa harus lebih dijauhi lagi maksiatnya. Jelas Bapak-bapak? Ya, pokoknya itu aja. Kalau udah 4 ini yang membatalkan puasa, selainnya tidak batal. Ya. Lanjut. Ada lagi Ustaz. Apa tuh? Kasuran itu kan kumur-kumur itu kan kita kan puasa itu kayaknya kering. Pas ketika kumur-kumur itu langsung segar fresh itu, apakah itu batal? Nah, karena saya mau nanya, ketika puasa kita sholat tidak? Nah, kalau kita mau sholat kita harus apa ya? Wudu. Ketika wudu akhirnya dikumur-kumur nggak? Kumur ya. Itu kumur-kumur pakai air teh. Minum kan? Jangankan itu, kita pun tetap disunahkan menghirup air ke hidung, istinsyak. Tapi kata Nabi, balighu fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam menghirup air ke hidung ketika wudu. Kecuali kalau lagi puasa. Artinya kalau lagi puasa jangan terlalu sekedarnya aja. Iya, jangan terlalu dalam. Karena khawatirnya apa? Masuk. Ini menunjukkan menghirup air ke hidung tetap disunahkan ketika puasa. Begitu juga kumur-kumur. Karena ketika wudu kita kan kumur-kumur kan. Air kan dimasukkan, yang sunnah kan masukkan ke hidung dan mulut bersamaan lalu dikeluarkan. Nah, itu. Ya otomatis ya air ada di sini dan sini. Walaupun setelahnya terasa segar, itu tidak mempengaruhi keabsahan puasa kita. Ya begitu juga boleh kita ketika puasa seperti contohnya Ibnu Umar membasahi misalkan imam kita atau apalah, berenang lah. Nggak masalah, yang penting air jangan masuk. Ya. Nah dari sini juga kita bisa menjawab pertanyaan, apakah
apa namanya, bekam ketika puasa batal, pendapat yang kuat tidak batal. Jelas bekam kan mengeluarkan darah kan? Ya, ada pun hadis yang mengatakan aftarul hajim wal mahjum, orang yang dibekam dan membekam batal, ini hadisnya mansuh, telah dihapus hukumnya. Jelas Bapak. Jadi pokoknya hafalkan ini aja, ringan aja. Kalau kita udah hafal 4 ini, selainnya tidak batal. Apa? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, bersetubuh dengan sengaja, dan muntah dengan sengaja. Selainnya tidak batal. Mudah kan? Mudah diingat di kepala kan? Kalau luka, Kenapa? kalau luka, Luka. iya misalnya luka kita kan jadi pendarahan sedikit karena lukanya lebar. Nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh. Tapi kalau masih seorang lemas karena luka tersebut butuh buka, nggak apa buka aja. Jangan dipaksakan juga, karena termasuk sakit kan. Kalau orang sakit tidak diwajibkan puasa. Ya. Lanjut Bapak-Bapak. Ya, kita lanjut ya. Nah, selesai pembatal puasa cuma segitu aja. Lalu kita lanjut pembahasan yang Asy-Syaukani sini. Kata Imam Asy-Syaukani, wa yahrumul wisal, dan diharamkan melakukan wisal. Wisal itu menggabungkan puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga dengan satu kali gitu, tanpa ada sahur di tengah-tengahnya. Misalkan besok hari Ahad, nanti harusnya maghrib kan buka kan? Ya. Tapi saya nggak buka sampai sahur, nggak buka. Besoknya hari Senin saya terus puasa sampai maghrib baru buka. Misalnya 2 hari, atau sampai hari Selasa baru buka. Nah ini wisal. Nabi sudah melarang. Dalam Sahih Bukhari beliau bersabda, la tuwasilu, jangan kalian melakukan wisal, menyambung puasa tanpa ada sahur. Lalu Nabi tanya, wahai Nabi, innaka tuwasil, Anda melarang kami wisal, menyambung puasa tanpa ada sahur, tapi Anda sendiri malah wisal. Anda melarang tapi Anda sendiri melakukan. Maka kata Nabi apa? Inni lastu kahaiatikum, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Inna ini ut'amu wa usqa, sesungguhnya aku dapat makanan dan minuman dari Tuhanku. Artinya wisal ini kekhususan yang Allah berikan kepada nabinya. Karena Nabi diberikan makan dan minum oleh Tuhannya ketika melakukan puasa berhari-hari tanpa ada sahur. Nah, terus apa maksudnya diberi makan dan minum ini? Apakah ada Jibril ngasih makan minum nih Rasul? Atau nih makan Rasul? Nah, pendapat yang kuat, maksudnya beliau itu karena semangatnya ibadah. Beliau itu seakan-akan seperti tidak ingat lapar, tidak ingat dahaga. Selain begitu, diberikan kekuatan orang yang seakan-akan baru makan dan minum. Orang kalau semangat dalam melakukan sesuatu kadang lupa kan? Ya, lupa makannya kan? Lupa tidur. Ya kan, ada orang seperti itu. Saya dulu bahkan pernah baca berita 8 tahun lalu, ada seorang ibu hamil meninggal di warnet gara-gara main game online. Itu 8 tahun lalu. Dia hampir 2 hari nggak makan nggak minum, saking main. Ibu wanita loh yang kan, astagfirullah, kasihan juga itu. Jadi itu dia udah kecanduan main game online, terus lupa makan minum. 1 hari lebih dia nggak makan minum, sampai akhirnya mati gitu. Nah itu kan mungkin aja kan, orang saking ininya lupa makan minum. Nah itu melakukan istilah perkara sia-sia, apalagi melakukan perkara ibadah. Kalau memang seorang udah cinta ibadah, kadang lupa, ya kan, dengan itu. Nah itulah yang terjadi pada Rasulullah. Jadi Rasulullah karena cintanya pada Tuhannya, semangat dalam ibadah, jadi tidak merasakan lapar dan haus. Ya, jadi bapak kesimpulannya, wisal berpendapat yang kuat haram. Karena Nabi nyatakan jangan melakukan wisal, menyambung puasa berhari-hari tanpa apa? Jeda. Sahur. Ya. Nah, Nabi ketika menyatakan jangan melakukan wisal, ini larangan kan? Sedangkan hukum asal larangan adalah Haram. Dan tidak ada dalil yang memalingkan dari itu. Maka pendapat yang kuat bahwasanya wisal hukumnya haram. Ya, haram. Maka kita jangan melakukannya. Ya. Kalau ketiduran kita sampai jam 8 subuh lewat, nah sahurnya lewat, mana kira-kira punya puasanya? Lanjut aja puasa. Yang jelas kan kita kan sebelumnya udah ada niat kan, ketika awal Ramadan kan, udah cukup. Jadi walaupun nggak sahur, karena sahur bukan kewajiban Pak ya, itu sunnah yang ditekankan. Ya, tapi kalau kita memang mendapati waktu sahur, jangan tinggalkan sahur. Sahurlah walaupun 1 teguk air, itu berkah. Ya, makanan sahur itu makanan yang diberkahi oleh Allah. Maka jangan kita tinggalkan. Ya,
Ya, tapi sekali lagi itu bukan kewajiban. Kalau ada orang yang sengaja meninggalkan, ya puasanya sah. Ya, puasanya sah. Sahur tuh kan nggak harus tidur, Ustaz. Nggak mesti tidur. Nggak mesti tidur. Ya. Kan biasanya kan bergadang kan. Pas waktu jam 4 kan sahur dia, terus tidur dia lagi. Iya. Nggak mesti tidur ya. Ya udah, itu wisol jelas Bapak ya. Wisol menyambung puasa hari-hari dengan puasa tanpa ada jeda, tanpa ada sahur, tanpa ada buka, ini hukumnya haram. Lalu kata Imam Asy-Syaukani berikutnya, wa 'ala man aftara 'amdan kafaratun ka kafaratil dhihar. Bagi orang yang berbuka puasa dengan sengaja, maka dia wajib bayar kafarat, denda seperti kafarat dhihar. Dhiharatnya apa? Mengatakan Ucapan seorang suami kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Nah, orang yang ucapan ini kan ada kafaratnya kan? Apa kafaratnya? Bebaskan budak. Kalau tidak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, memberi makan 60 orang miskin. Nah, kata Imam Asy-Syaukani, ini kafarat ini disebutkan Ustaz Al-Mujadilah ya, kafarat dhihar. Kamu seperti punggung ibuku. Pertanyaannya, kalau diganti, Jais, kamu seperti tangan ibuku. Dhihar bukan? Sama kalau niat itu. Iya sama. Terus kalau kamu seperti ibuku pintar masak, lihat nggak? ya, Kamu seperti ibuku pintar masak. tidak. Tidak. Tergantung niat ya. Karena biar itu artinya mengharamkan. Karena ketika seorang suami menyatakan kamu seperti punggung ibuku, seorang anak boleh tidak menikahi ibunya? Nggak boleh kan? Ya. Maka ketika dia menyatakan kamu seperti punggung ibuku, artinya kamu itu haram aku sentuh. Maka ini perbuatan mungkar. Orang yang ucapkannya harus bayar kafarat denda. Kafaratnya tadi apa? Pertama, bebaskan budak. Kalau tidak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, masih makan 60 orang miskin. Nah, kata Imam Asy-Syaukani, orang yang berbuka puasa dengan sengaja, maka dia wajib membayar denda kafarat seperti orang yang melakukan dhihar. Jadi kalau misalkan ada yang sengaja lagi buka puasa, lagi puasa hari pertama, nggak ada orang ya, maka kata Imam Asy-Syaukani dia harus bayar kafarat dhihar. Pertama, dia harus cari budak, dimerdekakan. Kalau tidak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, ngasih makan orang miskin. Nah, ini pendapat Imam Asy-Syaukani, namun ini pendapat yang lemah. Yang benar, kalau memang seorang berbuka puasa dengan sengaja, dia cukup mengganti puasa saja tanpa bayar denda. Karena nggak ada dalil yang menyatakan orang yang buka puasa sengaja, buka puasa secara sengaja, dia harus bayar itu. Kalau ada dalilnya nggak apa-apa, kita pakai pendapat Imam Asy-Syaukani. Tapi karena tidak ada dalilnya, maka hukum asalnya ya tidak ada kewajiban bayar denda. Ya, cukup dia ganti. Ya sama seperti contohnya muntah dengan sengaja. Nabi sendiri menyatakan, wa man istaqa'a fa'alai qada. Siapa yang sengaja muntah, sengaja mungkin muntah atau dipukul-pukul perutnya, lalu atau bagaimana dipukul-pukul ini kepalanya sampai pusing lalu muntah, maka orang seperti ini harus qada, mengganti puasanya. Nabi tidak menyebutkan dia harus bayar cari budak dimerdekakan atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan orang miskin. Tidak ada. Maka ini menunjukkan yang buka puasa dengan sengaja, dia buka puasa lalu buka puasa dengan sengaja sebelum waktunya, maka dia hanya wajib apa? Mengqadha puasanya, tidak wajib bayar kafarat. Jelas Bapak-bapak? Ya. Nah, itu terkait orang yang puasa tapi sengaja batal. Pertanyaannya, kalau ada orang memang dari awalnya tidak mau puasa, lalu setelah itu dia tobat, ya Allah, saya selama Ramadan 15 hari sengaja tidak puasa, maka apa yang harus dia lakukan? Kafarat. Bagaimana Bapak? Jelas masalahnya ya? Iya. Ada orang sengaja. Kalau tadi kan kasusnya dia memang puasa, tapi pas lagi puasa, saya batalin aja lah. Bukan karena sakit, bukan karena apa alasan yang membolehkan dia buka, tapi dia buka. Ini orang yang
puasa lalu sengaja buka. Tapi kalau kasusnya orang yang memang dari awalnya tidak mau puasa, dia ninggalkan puasa selama 3 hari, 10 hari, bahkan 1 Ramadan dengan sengaja, apa yang harus dia lakukan? Dia harus tetap mengganti, Ustaz. Harus mengganti. Setuju Bapak-bapak? Bertobat aja. Bertobat atau harus ganti juga? Bertobat saja. Hah? Bertobat mengganti. Pendapat yang kuat, dia harus bertobat. Oh, ini harus bertobat kan? Cuman dia Orang yang menyatakan mengganti pun harus bertobat. Cuma apakah harus mengganti? Pendapat yang kuat, wallahu a'lam, tidak. ya Bukan tidak harus mengganti, nggak bisa diganti. tidak punya niat dari awal. Tidak bisa diganti, Bapak. Kalau ada orang sengaja meninggalkan puasa Ramadan, memang dari awalnya nggak ada niat puasa Ramadan, maka dia tidak bisa mengganti puasa yang tersebut. Nah, ini hukumannya berat. Orang meninggalkan kewajiban nggak bisa diganti kewajibannya. Terus apa yang harus dia lakukan? Taubat dengan sesungguhnya. Nangis tuh, kok bisa? Niat sedekah. Kan? Iya, dikiranya mudah dengan itu apa meninggalkan puasa Ramadan. Dosa yang besar, Bapak. Dosa yang sangat besar meninggalkan puasa Ramadan. Bahkan Imam Az-Zahabi sampai menyatakan kalau ada orang sengaja meninggalkan Ramadan, ini apa orang yang diragukan keislamannya, sampai begitu. Maka kalau ada orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan, dari awal memang nggak ada niat puasa Ramadan, maka dia tidak bisa mengganti puasa yang tersebut. Ini pendapat Imam Ibnu Hazm, Imam As-San'ani, Imam Asy-Syaukani juga, bukan Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Hazm, dan pendapat Syekh Al-Albani, dan beberapa ulama. Apa? Nggak setiap Ramadan nggak berpuasa. Ya udah, dia nggak bisa mengganti puasanya. Dia harus bertobat dengan taubat yang benar-benar serius. Nangislah, kalau bisa nangis darah sekalian. Iya, karena dosanya sangat besar. Jadi ketika kita pakai pendapat ini, orang yang bersengaja meninggalkan puasa dengan sengaja, dia tidak bisa mengganti puasanya. Ini bukan ringan masalah, ini dosa berat artinya. Maka orang yang dulu mungkin jahil, dulu kita mungkin lalai karena terpengaruh pergaulan dengan teman-teman fasik atau teman-teman yang jauh dari agama. Kalau kita sudah sadar seperti itu, ya tobatlah dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, selagi masih hidup, tangisilah dosa kita. Ya, tinggal kita buka lembaran baru. Mudah-mudahan yang dulu itu Allah ampuni. Jelas Bapak ya? Kalau yang tadi itu dia sengaja makan di siang hari itu, oke lah dia ganti. Tapi tidak terkena dia hukuman itu, Pak. Hukuman dosanya. Dosanya ya. Dia sengaja. Iya, itu juga ini dosa juga dosa besar. Iya, kan disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban, kita udah bahas dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah dalam suatu malam dalam tidur beliau didatangi seseorang, lalu mengajak beliau ke suatu tempat. Lalu setelah itu beliau mendengar suara keras. Apa ini? Hadhi u'wa'u ahlin nar. Ini cerita penduduk neraka. Lalu beliau sampai ke suatu tempat, beliau dapati ada orang yang digantung dengan terbalik. Kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya dirobek, berdarah. Rasul bertanya, apa ini? Kepada orang yang bawa beliau, maka orang yang bawa beliau berkata, haula illadzi yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka ini adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Artinya orang ini puasa tidak? Puasa, tapi sebelum waktunya. Misalkan maghrib jam 6.30, 18.30, jam 18.00 dia langsung. Nah, orang seperti nanti hukuman seperti itu, digantung yang terbalik, dirobek mulutnya. Ini yang sempat berpuasa. Maka bagaimana pula yang tidak puasa sama sekali? Berat Bapak-bapak. Jadi meninggalkan puasa Ramadan itu dosa yang sangat besar. Jadi jangan remehkan seorang ya puasa Ramadan. Itu perkara yang sangat besar kalau ditinggalkan dan hukumannya berat. Ya, kenapa itu? Ada orang yang sehari-hari itu memang kerja misalnya mengangkat bahan yang berat. Dia itu berpuasa. Itu gimana, Ustaz? Berat untuk berpuasa. Iya, hanya kan berat mengangkat. Pertanyaannya, bisa tidak dia cari waktu lain selain puasa untuk kerja berat gitu? Atau misalkan dia kerjanya di malam hari, bisa nggak? Harus berusaha dulu ya, berusaha. Kalau memang dia nggak dapat kerja malam hari, hanya bisa siang hari, dan dia benar-benar nggak tahan, dan dia memang punya tanggungan, kalau dia tidak kerja nanti bakal mati, ini lain lagi masalahnya. Tapi kalau dia masih bisa cari waktu lain, maka dia nggak boleh tetap kerja di siang hari, sehingga akhirnya
apa dia tidak puasa, haram seperti itu. Maka artinya jangan sembarangan juga kita ini bermudah-mudahan meninggalkan puasa dengan alasan kerja berat. Nah, nggak ada alasan. Misalnya kan seperti ini Pak, seperti buruh gitu. Buruh bukan kita yang mengatur. Misalnya jadwal kapal atau apalah seperti di pelabuhan itu kan tidak bisa dielakkan gitu. Ya pokoknya bagaimana caranya dia berusaha dulu. Artinya berusaha, dinilai kok usaha. Kalau memang kita udah ada usaha, lalu ternyata memang itulah kemampuan maksimal kita, ya itu insya Allah ada inilah maaf. Tapi kalau kita belum berusaha udah usah puasa lah, saya akan kerja berat. Nah ini hati-hati. Kalau gini Ustaz, memang dia berusaha puasa sambil kerja itu, tapi tiba-tiba itu kecapean itu teler letih gitu di pertengahan jalan itu. Dia kerja mikul itu dalam keadaan puasa, tapi di pertengahan itu karena hausnya tidak tertahan lagi dibatalkan. Apa termasuk yang dirobik-robik itu? Ya berarti kan itu kan ya Uzur. ya kalau memang dia udah berusaha untuk menghindari. Artinya gini, dia kan berusaha untuk menghindari puasa kerja di siang hari. Ternyata nggak dapat. Pekerja nggak ada di malam hari, maunya siang hari. Nah akhirnya dia berbuka, dia tetap puasa dalam keadaan kerja. Tapi setelah berusaha ternyata dia udah nggak kuat maksimal, dia ngerasa bakal pingsan atau apa, maka ini lain lagi masalahnya. Ini dimaafkan, mudah-mudahan dimaafkan. Tapi yang jadi masalah kan ada orang yang bisa cari shift lain malam, tapi dia nggak mau, tetap kerja siang hari. Setelah itu dia buka. Nah ini hati-hati. Jangan bermudah-mudahan juga kita meninggalkan puasa dengan alasan pekerjaan berat saya. Iya. Ada orang laut, orang pintu mancing, Iya. jadi siang dia sahur di laut, jadi siang hari dia tidur, mana itu puasanya? Boleh. Apa? Nggak apa-apa, nggak makan minum kan? Iya nggak boleh, nggak masalah. Tidur nggak membatalkan puasa Bapak. Pokoknya patokannya 4 itu aja. Kalau kita sudah hafal pembatal puasa yang 4 ini, yang lain nggak batal. Itu mudah insya Allah ya. 5 lah. Apa? Iya 5 lah sama haid dan nifas lah. Karena kalau kita ini kan pendapat Imam Syaukani ya, mungkin Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm mungkin sama ini. Tapi kalau mazhab lain memang ada berapa? Bukan 4, 5, mungkin ada berapa? 7 atau 8 gitu. Kita cukupin ini. Oh iya deh. Cukup ya. Udah habis waktunya. Ya subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka